Halo anak-anakku, kembali lagi bersama Ibu Angel. Hari ini kita belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Kita sudah memahami bahwa di dalam wilayah Indonesia terdapat banyak sekali suku-suku bangsa yang hidup di dalamnya. Setiap suku bangsa memiliki corak ragam budaya yang berbeda. Tahukah kamu arti budaya? Budaya adalah hasil cipta dan karya manusia. Oleh karena itu, suku-suku bangsa di Indonesia beraneka ragam. Maka Indonesia sangat kaya kebudayaan, sebab setiap suku bangsa menciptakan budayanya sendiri. Keragaman budaya ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa di dunia lain. Untuk itu, sudah sepantasnya kebudayaan kita ini wajib kita lestarikan sebagai aset budaya bangsa. Kebudayaan merupakan jati diri dari suatu bangsa. Untuk mengenal jati diri tersebut dapat dilihat dari hasil budaya bangsa. Keragaman budaya di Indonesia meliputi aspek bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Dengan mengenali aspek-aspek budaya tersebut, kita dapat membedakan budaya antar suku bangsa. Selanjutnya kita belajar tentang keragaman aspek budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada rumah adat. Setiap daerah atau provinsi di Indonesia mempunyai rumah adat sendiri-sendiri yang berbeda dengan satu sama lainnya. Sebab adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah atau provinsi tersebut juga berbeda-beda. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Di samping itu, bentuk rumah adat juga dipengaruhi oleh lingkungan alam daerah tersebut. Gambar di samping merupakan contoh rumah adat Limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian daerah adalah pakaian yang biasa dipakai dalam upacara adat di daerah. Model pakaian, warna, dan hiasan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Ada pakaian adat dari daerah Papua, dari Bali, dari Bengkulu, dan juga dari Aceh yang memiliki warna dan khasnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga itu ada lagu dan tarian daerah. Lagu dan tarian adat juga berbeda-beda, tergantung dari maksud dan tujuan dipentaskannya tarian tersebut. Lagu dan tarian daerah di berbagai daerah di Indonesia, misalnya contoh di bawah ini. Ada tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, ada tari Cokek berasal dari Betawi, ada lagu Soleram berasal dari Riau, dan juga ada lagu Bubu Bulan berasal dari Jawa Barat. Yang keempat ada teater rakyat. Teater rakyat yang banyak dikenal oleh masyarakat antara lain yang pertama itu ada Lenong dan Ondel-Ondel dari Betawi DKI Jakarta. Yang kedua ada Wayang Golek dari Sunda Jawa Barat. Yang ketiga ada Ketoprak dan Wayang Orang dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang keempat ada Ludruk dan Reog yang berasal dari Jawa Timur. Yang kelima ada Karapan Sapi. Yang kelima ada cerita rakyat. Beberapa cerita rakyat yang dijalani masyarakat pada umumnya membuat cerita-cerita yang menceritakan suatu kehidupan yang misterius atau kisah hidup yang bertemakan kebenaran mengalahkan keburukan, kejujuran mengalahkan kecurangan. Cerita rakyat yang terkenal yang antara lain ada Putri Hijau dari Aceh, yang kedua Si Tanduk Panjang dari Tapanuli, Sumatera Utara, ada Nyai Dasimba dari Betawi DKI Jakarta, dan gambar di samping ada cerita Maling Kundang berasal dari Sumatera Barat. Yang keenam ada senjata tradisional. Senjata tradisional adalah senjata tajam yang umumnya dimiliki oleh setiap warga suku bangsa yang bersangkutan. Pada suatu daerah, ada senjata tradisional yang dipakai sebagai kelengkapan pakaian adat, dan bahkan ada yang dipakai untuk kelengkapan suatu
Sumatera, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara, sedangkan Mandau dari Kalimantan. Oke, setelah tadi kita mempelajari tentang keanekaragaman, kita harus juga mempelajari bagaimana sikap kita untuk menghormati berbagai keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, dan budaya. Dengan adanya berbagai ragam suku, bangsa, dan budaya, menimbulkan kebanggaan pada kita sebagai suatu bangsa. Selain bangga, kita harus saling menghormati, menghargai, dan melestarikan budaya daerah tersebut. Kita tidak boleh merendahkan budaya daerah lain dari suku bangsa daerah lain. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh menganggap budaya daerah dari suku bangsa sendiri yang paling baik. Kita selalu ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, kita wajib melestarikan adat istiadat atau budaya daerah kita. Di samping juga harus melestarikan adat istiadat atau budaya daerah lain. Contoh, pada peringatan Hari Kartini, kita menggunakan pakaian daerah kita masing-masing. Alangkah baiknya jika pada kesempatan tersebut juga kita pentaskan tarian daerah dan nyanyian daerah. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.